Dan saya senang sekali kalau setiap kali kita nyanyi kebaikannya mengajar hidup kita. Dan yang saya mau sampaikan ini menyangkut paut apa yang kita nyanyikan. Dan ini terdapat di dalam pernyataan Tuhan Yesus kepada mereka-mereka ini. Baik murid-murid yang lari kasih tinggal, baik keluarga yang menolaknya, bagaimana kasihnya mengajar mereka, bagaimana kebaikannya mengajar mereka sampai dapat. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus setelah bangkit menyatakan diri kepada seluruh kelompok yang pernah bersama dia, yang juga meninggalkan dia dan juga menolak dia. Menurut KPR atau Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dari ayat ini perlu ada penegasan dalam pemikiran kita sendiri, dalam iman percaya bahwa Yesus yang mati untuk kita, ia hidup. Yang kedua, di dalam penampakan berulang-ulang kali menurut ayat 3 ini dikatakan bahwa ia berbicara tentang kerajaan Allah. Melihat ayat ini, maka perlu menjadi perenungan yang dalam. Tuhan tidak bicara tentang ekonomi, Tuhan tidak bicara tentang bidang usaha, Tuhan tidak bicara tentang dagang, Tuhan tidak bicara tentang politik, Tuhan tidak bicara tentang semua hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan lahiriah, sekalipun ia mempedulikannya. Tetapi setelah kebangkitannya lebih banyak ia bicara tentang kerajaan Allah. Sebab memang dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sejati. Kerajaan Allah lah tempat kita tinggal untuk selama-lamanya. Dan semua regulasi kerajaan Allah disampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, 40 hari ini setelah kebangkitannya, ia menyatakan diri pertama ditujukan kepada Maria Magdalena. Mereka pikir dia tukang kebun. That's number one. Jesus showed himself to Mary Magdalena from Magdala. They think he is a gardener. Mereka pikir dia adalah tukang kebun. Sesuai dengan apa yang dicatat dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 17 dan Markus 16 ayat 9 sampai 11. Dan yang kedua, ditujukan kepada para wanita lain yang kembali ke kubur. He showed himself to the other women where they return from the grave, ketika mereka pulang dari kuburan. Dan yang ketiga, Yesus memperlihatkan dirinya kepada Petrus pada suatu sore. He showed himself to Peter in one evening. Number 4, 4, ditujukan kepada mereka yang berjalan menuju ke Emmaus. He showed his body and his soul to the two of disciples where they going to Emmaus. Yang kelima, ia tunjukkan kepada ke-10 murid
Tuhan Yesus waktu itu Thomas tidak hadir. He saw himself to the 10 disciples where Thomas absent. Lalu yang berikut, ia menunjukkan diri kembali kepada murid-muridnya. Di saat itu Thomas hadir. Return in his soul, his soul to 11 disciples where Thomas present. Dan ketujuh, penampakan ini ditujukan kepada 7 orang murid di laut Galilea. Di dalam Yohanes pasal 21, he saw himself to 7 disciples at the Sea of Galilee, where the time where they catch fish. Yang ke-9 ditujukan kepada Yakobus, saudara Yesus sendiri, menurut pertama Korintus 15 ayat 7. Yakobus itu orang yang pernah menolak Tuhan Yesus, usir Tuhan Yesus. Yang ke-10, kembali Yesus memperlihatkan dirinya kepada ke-11 muridnya di bukit di Galilea. Ada perintah agung yang sering disebut amanat agung untuk memberitakan Injil. Again, Jesus saw himself to his 11 disciples on the hill of Galilee, and he commanded to them to preach the gospel to whole nation. We call that the Great Commission, yang kita bilang perintah agung atau the Great Commission. Yang ke-11 kepada Paulus dalam pertama Korintus 15 ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. That's Paul confessed to you and to me. Itu yang Paulus akui kepada semua orang, kepada saudara dan saya, dengan berkata, because I persecute the church of God, sebab saya menyiksa jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 40 hari, 40 days after resurrection, Jesus saw himself to all disciples and all people where they cast out and push out him. Dia menunjukkan diri kepada semua yang lari meninggalkan dia dan yang mengusir dia dan menolak dia. Nah, saya ingin bicara dari bagaimana ia mendapatkan kembali saudara tirinya. Selain daripada semua yang lain dia menyatakan diri, tapi bagaimana ia mendapatkan Yakobus, saudara tirinya. Saya pikir bahwa ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Kasihnya mengajar kita, kasihnya mendapatkan kita, kebaikannya mendapatkan kita orang berdosa. Jadi Jesus saw
himself to James. Yesus menyatakan dirinya kepada Yakobus tadi dalam penampakan yang ke-9. Dan mari kita lihat pertama Korintus 15 ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada rasul-rasul. Yakobus adalah saudara tiri daripada Tuhan Yesus. Pertama, kalau dilihat dari sebutan dan susunan nama dalam Injil Markus, yaitu dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 3, Yakobus adalah saudara tiri Tuhan Yesus yang sulung. Jadi itu saudara tiri dari Tuhan Yesus yang sulung. Gereja Katolik sama sekali tidak mengakui bahwa Maria ada anak. Mereka tetap beranggapan bahwa Maria perawan terus setelah melahirkan Yesus. Sebuah pembohongan publik dan sejarah suci disangkali. Karena setelah Yesus anak sulung oleh pekerjaan Roh Kudus, Maria melahirkannya. Lalu ada saudara-saudara lain yang lahir oleh hubungan seksual suami istri, Maria dan Yusuf, dan melahirkan Yakobus adalah anak sulung secara lahiriah. Oleh kerja Roh Kudus, Yesus anak sulung kerja Roh Kudus. Kenapa Yakobus disebut saudara tiri yang sulung? Karena Yesus bapaknya di sorga, Yakobus bapaknya Yusuf, maka itu dibilang saudara tiri. Satu bapa oleh kerja ilahiyah dan satu kerja bapa dari bapa lahiriah. Kita bisa lihat, ini saya kasih gambaran. Maria pertama melahirkan Yesus, anak sulung oleh kerja Roh Kudus. Lalu Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6, Maria dan Yusuf melahirkan Yakobus, Yudas, Yoses, Yudas, Simon, lalu saudara-saudara perempuan yang lain. Dalam ayat yang ketiga, Markus pasal 6 itu dia mengatakan, saya tidak tayang tapi saya baca, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi ini orang di Nazaret menolak dia. Tapi juga nanti kita baca bahwa Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon dan saudara-saudaranya yang lain menolak Yesus. Yakobus disebut saudara tiri karena itu hubungan suami istri Maria dan Yusuf. Yesus anak sulung secara ilahiyah karena oleh Roh Kudus. Jadi kalau omong kasarnya, bapaknya bapak ilahi membuat Yesus lahir. Yakobus, Yoses, lalu Yudas, Simon, saudara-saudara perempuan lain, itu karena hubungan normal suami istri melahirkan. Jadi dibilang saudara tiri karena satu pun bapa dari sorga, yaitu Yesus. Lalu yang lain mulai dari Yakobus sampai Simon dan saudara-saudara perempuan adalah bapa lahiriah. Maka itu ada dua bapa, maka disebut Yakobus saudara sulung tiri.
Saudara-saudara Tuhan Yesus itu tidak suka dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka mengusirnya. The brothers of the Lord Jesus who didn't like Jesus, so that they rejected him. Mereka tolak dia. Kita baca Yohanes 7 mulai ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, maka itu mereka usir sama dia. For even his brother did not believe in him, tidak percaya sama dia, maka itu mereka usir. Nah, saudara-saudaranya siapa? Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan beberapa saudara perempuan. Nah, yang saya mau sampaikan, kakak sulung secara lahiriah ini pengganti ayah, sebab waktu itu Yusuf sudah mati ya. Waktu Yesus pulang berumur 12 tahun, ada di bait Allah, lalu Maria Yusuf lupa sama dia, lalu pergi cari 3 hari baru dapat. Dia sedang ngomong-ngomong dengan para doktor dan profesor di bidang teologi Yudaisme. Mereka bawa pulang dia, tidak lama kemudian Yusuf meninggal. Walaupun Alkitab tidak menuturkannya, tetapi data-data yang cukup jelas mengatakan bahwa Yusuf sudah meninggal. Yaitu beberapa kali Maria dengan saudara-saudara tiri Tuhan Yesus pergi cari Yesus. Lalu ada murid yang bilang, ibumu dan saudara-saudaramu cari engkau. Yusuf sudah tidak ada, sudah meninggal. Itu data pertama. Kedua, waktu disalib hanya ada Maria, lalu tidak ada Yusuf, sudah meninggal. Saya tidak berpikir bahwa ada seorang saudara yang tahu bahwa Yesus, He is the Lord, He is the Son of God. He come on the earth by Holy Spirit. They know that. Saya tidak mengerti. Saudara-saudara tiri ini tahu bahwa Yesus itu datang oleh kerja Roh Kudus. Yesus itu hadir dari atas. Yesus itu adalah Allah, Dia adalah Tuhan, anak Allah. But why they cast out Him? They push out Him. Kenapa mereka buang Dia? Kenapa mereka tolak Dia? Dan hal ini telah terjadi secara manusia. That very sad. Itu sangat sakit. Berpikir secara logika saja. Kalau tinggal satu rumah, bukan saudara kandung, tapi sudah lama tinggal sama-sama, lalu tiba-tiba diusir, walaupun bukan saudara kandung, dia akan pergi dengan luka dan sakit hati.
Dan secara normatif, luka ini susah dibalut. Luka ini susah diobati. Apalagi yang melakukan adalah saudara seibu, walaupun saudara tiri. Apalagi yang diusir, that is the Son of God, anak Allah. He is the Lord, dia Tuhan. He done many miracles. Dia telah buat banyak mujizat. Why they push him out from their family? Kenapa? Mereka tolak dia dari keluarga. Kenapa mereka tidak suka? Di sini kita menyadari dalam kehidupan perjalanan gereja, ketika kita ada pada kelompok yang rohani, tinggal sama-sama dengan kelompok tidak rohani, mungkin tidak usir saudara keluar dari rumah, tapi secara rohani sudah ada penolakan terhadap saudara. Sudah tidak ada baku cocok, biasanya begitu. Saya masih ingat almarhum Mama Tabita, paling setia datang gereja dari Gulfal. Tiap kali pulang, karena suaminya tidak bertobat, sudah bermusuhan. Kalau dia pulang jam 8 malam, dia suami si palang pintu, jadi dia tidur di luar rata. Dia suami tidak, sudah ada penolakan. Karena suami tidak bertobat, istri bertobat. Lain kali dia pulang dari persekutuan doa, dia terima palang pintu. Ini contoh. Di sekitar kita masyarakat Kristen yang dikenal dengan kota kasih ini, coba kalau saudara show yourself is the members of the charismatic church. Waktu Anda menunjukkan diri saudara sebagai kelompok karismatik, evangelical karismatik, orang langsung yang tidak bertobat atau orang yang tidak mau bertobat, langsung ada roh penolakan, tidak ingin bergaul, bahkan menilai saudara penyesat, menilai kita sebagai orang-orang yang aneh. Mereka tidak usir kita, tapi di dalam hubungan batinnya sudah ada penolakan-penolakan. Kalau saudara berbicara lagi firman Tuhan, mereka kurang suka dengar dengan saudara. Malah mereka bilang Anda sok suci. For even his brothers did not believe in him. Karena saudara-saudaranya tidak percaya kepada dia. Sudah ada banyak mujizat, sudah ada banyak tanda heran. Tapi mereka kelompok lahir dari hubungan daging, Yusuf dan Maria. Yesus dari kerja Roh Kudus atau dari Bapa atau Bapa yang berinkarnasi menjadi manusia melalui Maria. Saya baru nonton video penyangkalan romo-romo dan pastor-pastor Katolik mengatakan bahwa Maria tidak ada anak. Maria hanya punya satu anak, yaitu Yesus, dan dia perawan sampai mati. Sebuah pelajaran penyesatan, sebuah pelajaran yang menipu publik.
bahkan menyangkal suara Injil. Ini pelajaran antikristus. Ini pelajaran tidak benar. Alkitab Injil bicara terus terang. Oh iya, Maria dan Yusuf memiliki Yakobus, melahirkan Yakobus, Yosef, Yudas, Simon, dan beberapa anak perempuan. Dan Yakobus adalah anak sulung lahiriah, Yesus anak sulung surgawi. Maka itu disebut anak-anak Yakobus dengan saudara-saudaranya disebut saudara tiri, karena bapa berbeda. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi selain saudara-saudaranya, masyarakat di Nazaret pun menolak. Saya pikir tidak habis-habis. Satu waktu ketika kami tiba di Nazaret, kami beberapa banyak orang dari gereja ini, dan kami pergi ke bekas rumah dari Maria dan Yusuf. Kami masuk di kamar-kamar, sisa bekas-bekas bangunan itu. Saya terus ingat, mereka ada pada satu kelompok rumah yang kecil, tidak terlalu besar, kamarnya terbatas. Berarti tiap hari kakak, adik, saudara itu bertemu terus, beromong terus, bercerita terus, duduk pada teras yang sama. Lalu kamarnya tidak banyak, jadi tidak berpisah-pisah. Kok tidak paham ya, tidak mengerti sampai tolak Yesus, usir Yesus. Lalu waktu itu Nazaret belum begitu banyak orang, dan kalau ada mujizat terjadi di sini gampang sekali didengar. Tapi memang yang baik dan yang tidak baik itu selalu tidak cocok. Oleh karena itu saya mau kasih ingat pemuda-pemudi ya, kalau mau kawin, mau menikah, jangan sampai salah satu pasangan tidak percaya Tuhan karena dia cantik, Anda mau, atau karena dia ganteng, Anda mau, paksa. Kelihatan awal bersatu, tapi baik dan tidak baik tidak akan bersatu. Satu waktu ada penolakan, satu waktu ada tindakan-tindakan yang tidak menarik. Seperti Yesus dan murid-murid, satu rumah, tapi akhirnya mereka pergi. Sekali lagi saya highlight buat pemuda-pemudi yang berpacaran. Jangan karena bakal suami ada pangkat, ada kedudukan, ada duit, lalu Anda mata kabur. Tapi dia tidak percaya Tuhan, tidak taat Tuhan. Saudara taat Tuhan, tidak akan ada kecocokan, pada endingnya akan banyak kesukaran. Mereka yang sejalan secara rohani saja ada pergumulan yang besar, ada permasalahan yang besar. Hanya istimewanya karena sama-sama dalam Tuhan bisa selesai dengan gampang. Tapi ini keluarga, satu keluarga, satu kelompok dari Bapa lahiriah, satu Yesus dari Bapa surgawi yang menjadi manusia, tidak mampu cocok. Karena Yesus lebih banyak bicara tentang perbuatan-perbuatan ajaib dari surga, tentu saudara-saudaranya lebih banyak bicara tentang kerja. Bagaimana kerja lemari, bagaimana kerja meja, bagaimana kerja kursi, karena
warisan peninggalan dari Yusuf, yaitu kerja tukang kayu. Tidak akan baku cocok. Yesus bicara tentang percaya untuk selamat. Mereka bicara tentang kerja supaya bisa makan. Itu sebabnya tidak cocok. Dan mereka usir. Akibat daripada tidak cocok dalam pola pikir, mindset, terjadi penolakan. They rejected, they push out, cast out Jesus. Mereka tolak dia, buang dia, suruh pergi. Berapa banyak orang karena orientasi berpikirnya hal rohani digeserkan, dan lebih banyak hanya berpikir secara lahiriah seperti saudara-saudara tiri dari Yesus, yang akibatnya tolak Sang Pencipta. Mereka lebih banyak berurusan dengan hasil ciptaan, kayu, gergaji, pahat, palu, duit, tapi mereka menolak Sang Pencipta, yaitu Yesus. Sebab di dalam John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning is the Word. Pada mulanya adalah firman. And the Word with God. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. And the Word is the God. Dan firman itu adalah Allah. Without Him, anything not created. Tanpa Dia, tidak ada satupun yang tercipta. Ia yang telah menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Dia pencipta. Mereka lebih banyak fokus kepada bagaimana gergaji kayu, bagaimana urus kursi, lemari, pekerjaan peninggalan Yusuf yang harus diteruskan, bagaimana get some money, making money, bagaimana buat mencari uang, dapatkan sejumlah uang. Tapi Yesus bicara tentang bagaimana dapat sorga. Maka itu susah ketemu. Lalu mereka tolak dia. Selama tidak ada penyesuaian dalam pandangan hidup, kita tidak akan bersatu. Suami istri, selama tidak ada kesesuaian berpikir mengutamakan Tuhan dan lebih banyak mengutamakan hal lahiriah, tidak akan cocok. Bukan berarti bahwa hal lahiriah tidak perlu. You remember what the Matthew chapter 4 verse 4 speak to all of us. Saudara, Bapak, Ibu ingat apa kata Matius pasal 4 ayat 4 dan Mark chapter 4 verse 4 dan juga Markus 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman come out from the mouth of the Lord, yang keluar dari mulut Allah. Roti perlu, tapi bukan itu yang mendapatkan prioritas pertama. Sebab kita makan roti pagi, sore sudah di jamban. Tapi kalau kita makan makanan rohani, sore kita mati, kita ke surga. Amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Nah, mari kita lihat. Yang terjadi ini adalah prophesy in the psalm fulfilled. Nubuatan dalam Mazmur digenapi. Dalam Mazmur 69 ayat 8, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu, rumahmu, ini besar, rumah Bapa di surga, menghanguskan aku, ditolak, tidak dikenal.
dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Mereka usir dia. Siapa yang usir? Saudara-saudaraku. Siapa yang usir dia? Mereka yang anggap dia orang luar. Mereka anggap dia orang asing. Hati-hati. Supaya perjalanan kekristenan kita tidak bikin Tuhan sebagai orang luar dan orang asing. Padahal waktu kebangkitannya, saya sudah khotbah dari 3 minggu lalu atau 4 minggu lalu, terjadi perubahan status kita kan. Yesus bilang kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur dan pulang, Yesus ketemu di tengah jalan. Apa kata Yesus? Jesus speak to the woman, tell to disciples, now I not call them disciples, but brothers. Katakan kepada mereka, saya tidak panggil mereka lagi murid, tapi saudara. Saudara, hati-hati supaya label yang dilekatkan kepada kita oleh Yesus bahwa kita adalah saudaranya. Dan sampai kita berperilaku sebagai saudara tiri, lalu jadikan dia orang asing, lalu kita mengusir dia. Mungkin bukan dengan kata-kata kita bilang, lu pergi dari sini, tapi dengan tindakan dan tutur bicara yang tidak santun dan tidak sopan, tidak memuliakan, tidak menjadi kesaksian yang baik, adalah perilaku menolak dia. Meskipun perbuatan Yakobus menolak dan saudara-saudara yang menolak dia, yang tadi saya bilang, the love of God cover many sins. Kasih Allah, kasih itu menutup banyak dosa. Dia tidak ingat. Saya tidak usah saudara dengan saudara. Tapi kalau saya bertamu ke rumah saudara, saudara usir saya saja saya sudah sakit hati secara manusia. Pulang air mata mengalir laut tidak habis-habis. Karena saya pikir, kenapa kau beta kenal dia, beta pergi di rumah dia sudah kasih tema, dia usir beta. Ini saudara kandung, satu ibu. Walaupun tadi kita lihat ada perbedaan ayah, dan dia disebut saudara tiri, tapi satu ibu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Meskipun perbuatan Yakobus menolak mengusir Yesus adalah sebuah tindakan yang sangat menyakiti. Even though the deed of James rejecting and drive out Jesus, that is action that hardly hard, adalah satu perbuatan menyakiti. But the answer, love covers so many sins. Tapi jawabannya, bahwa kasih menutup banyak sekali dosa. Karena Yesus adalah kasih. Kalau saja dia bukan kasih, Yakobus lu ada aku, ada orang lain lebih baik dari lu kok. Repot cari lu bikin apa? Ada orang yang masih lebih bagus dari lu, lebih ganteng, lebih baik, hati mulia, perilaku baik, masih ada banyak yang lebih baik. But Jesus is the source of love. Yesus adalah sumber kasih. And the love